provokasi kebencian ya dan kampanye sentimen ras dan kesukuan ini datang dari elit dengan kepentingan politik yang jelas sekali. Menurut saya sangat jelas buat kita lah yang mengamati politik selama ini, politik Timur Tengah kan kita pelajari ini. Menurut saya jelas sekali, dan kepentingannya itu karena satu, mereka tidak punya bahan yang lebih bermutu, dan ketika dia mau mengkritik kebijakan pemerintah tidak punya argumen yang substantif, jadi tidak mungkin, dia juga tidak tahu bagaimana cara mengkritik yang baik. Jadi protes itu harus diarahkan kepada kebencian sehingga dia menutupi isu yang sebenarnya, seperti misalnya isu pemindahan ibu kota ini. Pemerintah kan punya argumen pemindahan ini, dan sampai kepada tingkat argumen itu dibangun di dalam kebijakan dan program yang terukur dan jelas, sehingga menurut saya mereka tidak bisa menjawab itu secara tepat dan menukik, maka carilah isu-isu yang sama sekali tidak berhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Kupas, saya Irma Abdurrahman, berjumpa kembali dengan saya dan Ustadz Musa Al-Kazim. Pada kesempatan kali ini di channel kita ini kami akan membahas tentang fenomena yang memicu kontroversi belakangan ini, terutama yang dipicu oleh politisi. Beberapa hari lalu atau mungkin pekan lalu, beberapa pekan maksud saya, seorang politisi, Arteria Dahlan, menyinggung perasaan orang Sunda. Lalu kemudian politisi lain, Deddy Mulyadi kalau tidak salah menyinggung seorang kader partai, menyinggung perasaan orang Kalimantan dengan menyebut Kalimantan itu tempat jin buang anak, yang dikaitkan dengan konteks rencana atau kebijakan pemerintah dan DPR memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam di Kalimantan Timur. Nah, dari fenomena-fenomena ini timbul pertanyaan di diri kami. Apakah sebenarnya orang Indonesia itu begitu mudahnya mengumbar pernyataan-pernyataan sensitif yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan? Sebelumnya Ustadz pernah membahas tentang fenomena anti-Arab atau fenomena diskriminasi terhadap Arab, berkaitan dengan sepak terjang kontroversial berbagai sejumlah orang yang dikaitkan dengan keturunan Arab. Nah, sebenarnya apa sih mengapa pernyataan-pernyataan sensitif itu bisa terjadi, dan terutama dipicu oleh orang-orang yang bergelut di bidang politik praktis? Ya, kalau saya melihat fenomena ini sebenarnya tetap bagian dari kegagapan orang memanfaatkan sosial media. Sosial media ini kan punya kecenderungan untuk cepat, singkat, instan ya, sehingga mereka yang tidak cakap berkomunikasi di sosial media cenderung tidak mampu memilih diksi kalimat yang tepat untuk disampaikan. Akibatnya muncullah unek-unek yang harusnya disimpan di dalam dadanya, kalaupun ada itu pun, dan itu pun sebenarnya buruk ya. Kalaupun ada, katakan kebencian, kalau kebencian sudah jelas buruk, tapi kalaupun ada dan tidak bisa dia kendalikan, ya minimal dia simpan di dalam dadanya sehingga ada waktu dia suatu saat untuk membersihkannya. Nah, ini tiba-tiba terungkap, jadi seperti tersingkap lah apa yang ada dalam benak mereka dan tidak ada kontrol. Karena bedanya media dulu dengan media sosial ini adalah media sosial ini praktis tidak ada redaksinya,
tidak ada sensornya, gatekeepernya ada ya. tidak ada gatekeeper, orang main muncul begitu saja live dan orang semua bisa merekam dan akhirnya omongan-omongan yang tidak beradab, tidak sopan, bahkan cenderung rasis itu pun terungkap. Saya kira ini yang perlu diperhatikan dan akibatnya bisa sangat buruk sekali bagi integritas dan integrasi bangsa yang kita tahu bisa saja suatu bangsa itu hancur karena elit yang ugal-ugalan itu ya, elit yang tidak beradab dan menyatakan ujaran-ujaran kebencian di depan umum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya kira ya pemahaman yang sempit tentang masyarakat manusia pada umumnya, umat manusia pada umumnya, dan anggapan bahwa manusia itu bisa seragam, itu juga satu kebodohan yang sayangnya masih ada di dalam pikiran banyak orang, termasuk elit politik. Manusia ini akan selalu, jadi sebelumnya sudah selalu beragam, akan selalu beragam, dan mungkin kemungkinan akan semakin beragam. Karena tidak ada lagi yang bisa mengklaim saya dari suku A, karena suku-suku itu sendiri juga sekarang sudah semakin cair. Menurut studi-studi etnografis dan antropologis belakangan ini, tidak ada lagi yang disebut sebagai suku asli tertentu, itu sudah terlalu terjadi pembauran dengan yang lain-lain. Saya kira itu juga harus dipahami. Nah, ungkapan itu mesti punya makna penghormatan, toleransi, dan penghargaan terhadap yang lain, siapapun yang lain itu. Nah, ini yang saya kira sekarang merosot. Jadi masing-masing itu, karena mungkin ulah dari oknum kelompok lain itu, maka reaksi juga menjadi bersifat ujaran kebencian ya, mengindikasikan adanya permusuhan dan penghinaan. Ini yang kita sayangkan. Misalnya ketika ada politisi yang menganggap bahwa bahasa tertentu itu bahasa yang tidak mewakili, tidak pantas digunakan di negara Indonesia, gitu kan? Padahal kan Indonesia juga terdiri dari bahasa-bahasa daerah. Betul, itu juga aneh dan out of context ya, seperti orang datang dari planet Mars ya. Ya bagaimana? Saya sendiri misalnya orang lahir Jawa tapi saya hidup di Sunda ya, biasa dan bisa bahasa Sunda sedikit-sedikit. Ini biasa saja interaksi dengan masyarakat manapun akan mengakibatkan kita bahkan semakin akrab kalau kita pakai bahasa daerah itu, meskipun hanya sedikit-sedikit. Dan itu bagian dari pembauran dan interaksi yang positif dan juga penghargaan terhadap bahasa. Meskipun itu di ruang-ruang resmi ya, tapi tetap kan namanya bahasa ibu kan kadang-kadang muncul dan boleh jadi itu bagian dari keakraban justru. Artinya dia merasa ingin suasana familiar, dia sama seperti bicara dengan keluarganya, dia bicara ke pihak lain itu dengan bahasa daerahnya atau bahasa ibunya. Itu justru menurut saya penghargaan. Saya ingat Kang Jalal dulu, itu sering mengungkapkan bahasa Sunda, bahkan ketika interaksi personal ya, interaksi pribadi itu justru bentuk kecintaan, keakraban, dan penghargaan bahwa Anda bagian dari keluarga saya berbicara dengan Anda dengan bahasa ibu saya gitu. Dan itu tidak berarti anti nasionalisme ya, tidak berarti anti tidak berarti tidak nasionalis ya. Sangat tidak, dan menurut saya itu saya bilang argumen yang salah kaprah ya, tidak jelas dari mana maksud dan tujuan pikiran itu muncul. Jadi asumsi itu datang dari mana kita tidak tahu gitu. Nah, ini soal pernyataan tempat jin buang anak yang dikaitkan dengan ibu dan negara ini, kita kan sering punya persepsi atau gambaran-gambaran atau citra-citra tertentu yang dikaitkan dengan suku bangsa tertentu atau orang-orang dari asal daerah tertentu. Misalkan orang dari Minang begini, orang dari Sunda begitu, orang dari Papua atau Kalimantan begini, orang dari Arab begitu. Jadi kesan dulu juga kita sempat viral ada protes ketika orang Papua dikaitkan dengan binatang tertentu gitu kan. Lalu sekarang orang Kalimantan dianggap terkebelakang, dianggap daerahnya tempat jin buang anak. Ini sebenarnya persepsi ini bagaimana bisa terbentuk dalam masyarakat? Saya kira pertama itu
adanya perasaan superior ya dari suatu masyarakat tertentu. Umumnya mereka yang hidup di Jakarta misalnya ya, ini kalau kita bicara mulai dari sentimen regional atau geografis dulu ya. Orang hidup di Jakarta mengira orang di daerah itu terbelakang. Ini menurut saya omong kosong dan suatu asumsi yang salah kaprah. Toh kalau kita lihat presiden kita nggak ada satupun yang lahir di Jakarta. Bukan untuk menghina Jakarta, tapi kenyataannya ya Jakarta juga nggak jadi apa-apa juga ya. Nah juga ya tokoh-tokoh founding father kita bukan kelahiran Jakarta. Ada yang lahir di Jakarta barangkali Muhammad Tamrin, tapi kan sebagian besar bukan juga. Nah, jadi yang mempersatukan Indonesia juga bukan orang Jakarta. Tapi bias itu muncul akibat pola pembangunan juga. Nah, jadi di satu sisi problemnya itu pada orang itu sendiri, tapi di sisi lain juga akibat ideologi pembangunan kita juga. Jadi kita memberikan bobot pada misalnya Jakarta, kota-kota besar, yang menurut saya juga tidak punya kegunaan, tidak punya manfaat bagi pembentukan karakter bangsa. Nggak ada manfaatnya untuk menekankan ini kota ini hebat, kota ini. Ini semua kan Indonesia terdiri dari berbagai kota, pulau, ya inilah Indonesia dan semuanya punya kehebatannya sendiri-sendiri, punya kelebihannya sendiri-sendiri. Bahkan ada pepatah di kalangan, dan ini sepertinya ada Guillaume yang cukup terkenal di kalangan ahli sejarah, genius never born in cities katanya. Jadi orang jenius itu malah tidak pernah lahir di kota, mereka umumnya lahir di desa, di daerah, karena tepat mungkin gizinya dan karena rendahnya polusi, kebisingan dan macam-macam, mungkin sebab-sebab juga kesempatan orang tua untuk mendidik mereka lebih banyak daripada mereka yang hidup di kota. Walhasil macam-macam ya, di kota itu juga punya problematikanya sendiri. Jadi tidak harus orang jadi hebat di kota. Nah, tapi ada ideologi yang ingin memberikan bobot pada kota tertentu. Seperti orang tinggal di Jakarta merasa orang Kalimantan nih siapa sih? Yaitu Jin buang anak lah, ditempati genderuwo sama kuntilanak lah. Loh, Anda sudah pernah ke Kalimantan dan bukankah jangan-jangan Kalimantan itu yang memberi Anda makan di Jakarta? Mulutnya orang Jakarta jangan-jangan diisi oleh kekayaan alam dari Kalimantan. Alih-alih Anda berterima kasih, menghargai, mengucapkan suatu penghargaan, penghormatan, Anda justru meremehkan dan merendahkan. Ini yang aneh ya. Saya kira ini juga dan juga pernyataan seolah-olah, nah ini dari Deddy Mulyadi, seolah-olah ibu kota baru ini akan menjadi tempat datangnya orang-orang Cina dan lain sebagainya. Saya kira itu juga nggak ada logika di baliknya, nggak ada argumennya. Apain orang Cina ke situ? Bukankah orang Cina juga punya negara sendiri yang hebat, infrastrukturnya bagus, negara yang diakui, teknologinya dahsyat, ekonominya sangat maju, dan masih banyak wilayah yang bisa dieksplor di Cina. Daratan Untuk Cina. apa mereka datang ke sini? Nah itu jadi maksud saya, ini kan terlihat sekali konten yang isinya provokasi kebencian. Untuk apa orang Cina ke sini juga sih? Kamu pikir apa itu? Jadi maksud saya janganlah memberi label-label seperti itu yang kalau kita hadapkan head to head, orang Cina juga akan merasa, loh untuk apa saya tempat misalnya gitu ya. Saya kira itu tidak wajar. Nah, bahwa Indonesia ini suatu wilayah yang subur dan sebagainya kita syukuri, tapi tidak perlu kita sampai menstigma etnik suku bangsa tertentu dengan stigma seolah-olah mereka mau merampok negara kita. Tidak ada buktinya, tidak ada datanya, tidak ada historisnya. Ini kan kalau dibiarkan ini menjadi itu menciptakan suasana kebencian dan pada akhirnya berdampak pada kerekatan nasional kita justru. Ya ini kenapa kalau setiap ada kebijakan itu terkesan pembicaraan atau pertentangan yang disampaikan itu hanya berkisar ke persoalan Cina yang menguasai lah, ada PKI lah, atau ya itu artinya
lontaran-lontaran yang sama sekali tidak berkaitan dengan substansi suatu kebijakan. Saya kira karena mereka tidak punya argumen substantif untuk menolak katakanlah kebijakan pemindahan ibu kota itu sendiri. Ya. Karena tidak punya substansi atau argumen yang substantif dan mampu menggugurkan kebijakan itu, maka dia cari unsur-unsur sentimen-sentimen, unsur-unsur provokasi kebencian yang harapannya orang akan mampu relate dengan kebencian itu. Padahal kebencian itu sendiri tidak boleh ada harusnya. Kalau Anda mau bicara tentang suku tertentu itu maju dan lain sebagainya, ya perlu dilihat jangan suku itu memang rajin, kerja keras, cerdas, dan mereka terbuka. Mereka tahu dunia, mereka membaca dan lain sebagainya. Anda belajar dong. Itulah mengapa Al-Quran misalnya ketika berbicara tentang suku-suku, adanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan syu'uban wa qabaila, ya, suku-suku bangsa dan kabilah-kabilah dan lain sebagainya. Artinya Allah berbicara tentang keragaman ini apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling belajar, berdialog. Kenapa ya suku ini bisa punya tingkat kesuksesan rata-rata yang lebih besar daripada orang lain, tingkat kemajuan berpikir, tingkat pencapaian, ya, achievement yang lebih daripada yang lain. Dipelajari. Justru jangan-jangan kalau Anda mempelajari dengan tenang, dengan cool, dengan objektif, Anda bisa minimal keluarga Anda bisa mengadaptasi atau belajar dari situ. Bukannya Anda benci. Apa yang Anda benci dari dia? Kalau kemajuannya, kan Anda kepingin maju seperti dia. Kekayaannya, Anda juga kepingin kaya seperti dia. Apa dong sebab musabab suku bangsa tertentu itu atau komunitas tertentu itu lebih maju daripada komunitas Anda? Ini harusnya dipelajari. Sayangnya justru substansinya dialihkan kepada kebencian yang manfaatnya jelas nggak ada, malah bisa sangat merugikan bangsa dan negara, bahkan merugikan si komunitas ini sendiri yang elitnya sedang memprovokasi masanya untuk membenci. Terus apa kalau sudah membenci? Dan kita sudah punya sejarah tentang kebencian itu yang tidak ada manfaatnya. Kebencian ini kan sudah ada sejak puluhan tahun, Pak Irman. Apa sih hasil dari kebencian itu? Apakah Anda kalau membenci orang terus kemudian Anda jadi maju? Come on, sudah terjadi dan sudah terbukti. Nggak ada kemajuan, Anda juga makin terpuruk. Justru kebencian itu memakan si pembencinya sendiri. Memakan dan membuat yang dibenci justru makin getol untuk menunjukkan bahwa dia enggak. Dia berjalan, yang dibenci itu berjalan dalam koridor, dalam standar, dan dia bisa membuktikan itu. Saya kebetulan mengamati yang terjadi pada suku tertentu itu, ya, misalnya, saya lihat dari mereka ini punya pengusaha, kalau pengusaha sudah selesai lah, ya, mereka sudah sangat unggul di bidang itu. Tapi ternyata juga setelah saya amati, bahkan kalau misalnya jadi ustadz pun, ustadznya cakap gitu maksudnya, seperti ustadz yang kita tahu dari suku itu bagus sekali, ya, suku Tionghoa. Berbicara pun mampu, YouTuber yang latar belakangnya teknologi juga ketika dari suku itu mampu. Ya harusnya kita belajar. Saya kira ini Mahathir juga pernah ngomong tentang ini, gitu. Jadi kebencian kita kepada suku tertentu tidak akan melahirkan peningkatan kualitas kita, di satu sisi juga tidak akan menyebabkan mereka jadi jatuh. Nah, ini antum atau Ustadz pernah mengatakan di beberapa pekan lalu di sebuah video bahwa soal mitos dan fakta tentang Islam itu, Ustadz mengatakan bahwa apa yang dipersepsi sebagai Islam A, Islam B itu sebenarnya lebih karena kepentingan elit politik. Nah, ini apakah juga rasisme yang muncul belakangan atau lontaran-lontaran yang tidak menghargai suku lain atau keragaman itu juga mungkin ada kepentingan elit di dalam? Sangat jelas sekali, Pak Irman, menurut saya semua provokasi kebencian, ya, dan kampanye sentimen ras dan kesukuan ini datang dari elit dengan kepentingan politik yang jelas sekali. Menurut saya sangat jelas buat kita lah yang mengamati politik selama ini, politik Timur Tengah kan kita pelajari ini. Menurut saya jelas sekali, dan kepentingannya itu karena satu,
mereka tidak punya bahan yang lebih bermutu, dan ketika dia mau mengkritik kebijakan pemerintah tidak punya argumen yang substantif, jadi tidak mungkin dia juga tidak tahu bagaimana cara mengkritik yang baik. Jadi protes itu harus diarahkan kepada kebencian sehingga dia menutupi isu yang sebenarnya. Seperti misalnya isu pemindahan ibu kota ini. Pemerintah kan punya argumen pemindahan ini, dan sampai kepada tingkat argumen itu dibangun di dalam kebijakan dan program yang terukur dan jelas, sehingga menurut saya mereka tidak bisa menjawab itu secara tepat dan menukik, maka carilah isu-isu yang sama sekali tidak berhubungan. Dan menurut saya, kalau saya baca itu soal pemindahan misalnya ya, kita contohkan soal pemindahan ibu kota, hampir nggak ada dalilnya. Kenapa menolak gitu loh? Mereka bilang misalnya, oh ya karena pembiayaannya dari APBN. Terus kalau nggak dari APBN, Anda juga akan bilang, oh ini ibu kotanya negara asing. Kalau dari APBN Anda bilang membebani APBN, terus dari mana? Berarti Anda tidak mau pindah ibu kota. Alasan pemindahan itu kan sekian banyak, dan ibu kota ini sudah tidak mampu menampung. Semua orang dari mulai bertahun-tahun yang lalu sudah bicara the sinking Jakarta ini tadi, the sinking capital ya, artinya ibu kota ini sudah tenggelam oleh berbagai beban yang di otak-atik tidak bisa diselesaikan. Harusnya Anda punya argumen yang lebih substantif ketimbang Anda lontarkan kalimat-kalimat itu. Itu dari sisi soal ibu kota misalnya. Adapun soal kalau Sunda tadi sudah jelas ya, saya kira justru orang itu, malah kita mau ingatkan Pak Arteria Dahlan bahwa orang itu kalau bicara bahasa ibunya itu justru akrab. Saya misalnya nih kalau ngobrol sama teman akrab ya pakai bahasa Jawa, meskipun Jawa kasar lah ya, itu untuk menunjukkan keakraban bahasa daerah gitu. Anda juga saya kira begitu ya? Justru seperti apa antum bilang, kalau kita diajak ngobrol dengan bahasa daerah itu ada anggapan bahwa kita dianggap sebagai keluarga. Bagian dari betul. Makanya kita kan kadang-kadang sama ibu, istri pakai bahasa daerah. Jadi aneh kok malah dianggap itu sebagai satu hal yang tidak menggambarkan nasionalisme. Mungkin yang dia maksud, kalau memang karena dia tidak paham, kita tanya apa sih maksudnya yang dikatakan tadi? Kumaha itu apa artinya? Oh, mengapa? Oh, sudah selesai. Kan mudah sekali itu. Jadi saya kira itu aneh ya. jadi ada barrier-barrier yang muncul. Nah, makanya saya kira jangan-jangan kita sudah memasuki situasi darurat SARA di Indonesia. Jadi semuanya serba sensitif, ya. Dan itu saya kira juga efek medsos, efek orang ingin melakukan panjat sosial, efek orang tidak mampu berkomunikasi di media sosial dan publik, efek orang kurang pengalaman ya, kurang membaca, kurang bergaul, kurang piknik, kurang, akibatnya ya itu tadi yang terucap oleh mulutnya itu hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat, justru mudor. Terima kasih Zat atas pembahasannya. Demikian para pemirsa, kami tadi membahas tentang fenomena yang menurut kami mengkhawatirkan, karena bagaimana orang dengan mudahnya melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sensitif SARA sehingga memicu kontroversi dan kehebohan serta keributan. Demikian pembahasan tadi, sudah menjelaskan mengapa fenomena itu bisa terjadi dan apa saja motif-motif atau alasan-alasan dibalik kemunculan fenomena tersebut. Para pemirsa, jika para pemirsa merasakan channel ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar di bawah video. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.